Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah Komplek BCC yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan dikatakan syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena di dalam bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Sebagaimana firman yang saya bacakan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan apa? Kalau kita lihat dalam tafsir, adalah 1000 bulan jihadnya mujahid dari kalangan Bani Israel yang di siang hari berjihad selama 1000 bulan atau 30.000 siang, dan malamnya qiyamul lail selama 1000 bulan atau 30.000 malam. Maka para sahabat mengatakan waktu itu, wah, di antara kita nggak ada yang mampu melakukan itu. Lalu turunnya firman Allah surah Al-Qadr, sehingga umat Islam sebagai umat yang terbaik merasa gembira dengan adanya Lailatul Qadar. Dan umat Islam sejak zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imatul muqarrabin dan seterusnya sampai hari ini selalu perhatian dengan Al-Quran pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan sampai dikatakan syahrul Quran. Umumnya para sahabat mereka khatam tiap pekan, ada juga yang khatam tiap hari. Khusus Imam Syafi'i diriwayatkan setiap hari khatam 2 kali, habis subuh sampai asar, habis isya sampai subuh. Ternyata di Temboro kita temukan sholat tarawih tiap malam khatam 30 juz. Itulah hebatnya Jawa Timur, Pak. Di satu sisi ada sholat yang 23 rakaat 8 menit yang bat-bet, yaitu sholat dengan cara yang seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya tanpa tumak nina sama sekali, ya. Tapi ternyata ada juga yang sholat 30 juz, ya, dari habis isya sampai sahur. Kira-kira Al-Hidayah sudah siap belum jamaahnya? Jangankan makmumnya, imamnya pun juga mabok kayaknya. Pengurus langsung minta berhenti semua. Tapi itu menunjukkan bahwa riwayat bahwa Imam Syafi'i itu khatam 2 kali sehari itu tidak bohong, dan itu tidak khusus orang zaman dahulu. Orang zaman sekarang pun juga bisa. Hanya saja masalahnya perhatiannya kemana. Umat Islam zaman now ini kayaknya lebih banyak waktunya
dipakai untuk melihat WA daripada Quran ya kayaknya nih. Tapi bukan di sini, sono tuh di Ukraina. Oleh karena itu malam hari ini saya ingin menyampaikan topik tentang lebih mengenal Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mari kita lebih mengenal Al-Quran. Sebentar lagi sudah malam iktikaf. Kita lebih fokus dengan Al-Quran. Tentunya syaratnya sudah harus khatam minimal 1 kali sudah. Kalau yang belum khatam sekarang fokus khatam dulu. Kalau udah khatam baru kita coba lebih dalam dengan Al-Quran. Apa aja yang perlu kita kenal Al-Quran? Ya apa aja. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Betul tidak? Quran nggak mungkin kita sayangi kalau kita nggak kenal, maka perlu kita kenali. Dikit-dikit kita kenali. Quran yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, yang sehingga dengan turunnya Al-Quran itu malam itu menjadi malam yang mulia, malam yang kebaikannya melebihi 1000 bulan. Sehingga apa aja yang kita kerjakan nanti pada malam-malam iktikaf, kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita baca Quran yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita sholawat yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita sodako yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita menuntut ilmu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita birrul walidain yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu alangkah bagusnya kalau kita coba mengenal lebih dalam Al-Quran. Caranya bagaimana? Ya dibolak-balik aja, dibaca berulang-ulang. Sama dengan kita datang ke suatu kota, belum pernah kita datang, kita bawa mobil, tentu semua masih asing. Bagaimana kok di Bogor ini kok kita hafal sudah, bisa kita bayangkan Lawang Gintung itu di mana, Batu Tulis itu di mana, Pamoyanan itu di mana, Bojongkoneng itu di mana, Citerep itu di mana. Kita yang sudah lama di Bogor dan sering jalan-jalan pasti bisa kita bayangkan Parung Bingung itu ada di mana. Kalau nggak tahu ya bingung beneran. Parung nggak tahu, Parung bingung apalagi. Nah, karena parung itu ada 3 kan. Ada parung bingung, ada parung panjang. Nah, yang belum ada bingungnya panjang, itu belum ada. Jadi bagaimana kita untuk supaya lebih mengenal dengan Al-Quran? Harus kita fahami betapa Al-Quran itu begitu mulianya, begitu pentingnya, sampai-sampai di dalam surah Ar-Rahman Allah dulukan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah dulukan Allamal Qur'an daripada khalaqal insan. Artinya apa? Kalau kita bersyukur kepada Allah, lebih dulu kita bersyukur tentang diturunkannya Al-Quran daripada diciptakannya kita sebagai manusia. Walaupun tentu kita bersyukur diciptakan jadi manusia. Untung kita semua yang hadir ini nggak diciptakan jadi kecoa. Ada yang mau diciptakan jadi ular. Adik-adik mau diciptakan jadi kodok. Anak kodok mau. Cebong namanya, ya. Tentu nggak ada yang mau. Ya, kita alhamdulillah bersyukur diciptakan sebagai manusia. Tapi manusia yang tidak baca Al-Quran nggak ada gunanya. Manusia yang tidak terikat dengan Al-Quran nggak ada gunanya. Sampah itu. Apalagi kalau ada manusia yang mengusulkan agar 300 surat dicabut, katanya al-gobloku wa tololu itu. Kok bisa-bisanya mengusulkan sekian surat atau sekian ayat Al-Quran dicabut?
cabut. Satu ayat saja walaupun kita nggak ngerti, itu wajib kita hormati Quran itu. Misalnya alif lam mim, kan nggak tahu kita. Kalau kita baca tafsir Jalalain disebutkan wallahu a'lam bimuradih gitu. Allah yang maha tahu tentang maksudnya kenapa alif lam mim. Dan itu wajib kita baca. Nggak boleh kalau kita baca Al-Baqarah langsung dalikal kitab, nggak boleh, harus alif lam mim dulu. Jadi itu ada huruf hijaiyah yang terputus-putus yang merupakan salah satu bentuk daripada mukjizatul Quran. Karena orang-orang Quraisy zaman dahulu nggak ada membuat susunan kalimat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Quran bukan karya sastra orang Quraisy. Quran bukan buatan Muhammad. Ada itu orang Semarang ngomong bahwa nulis dalam satu bukunya bahwa Quran itu hasil kongko Muhammad dan sahabatnya. Ini ngawurnya luar biasa. Kalau Quran itu hasil karya Nabi Muhammad, surat Abasa wa Tawalla nggak ada. Karena itu kan menyinggung pribadi Nabi Muhammad. Jadi Quran ini merupakan firman Allah yang kalau orang membaca dijamin akan sukses, dijamin akan beruntung, sebagaimana firman-Nya dalam surah Fatir, innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu yarjuna tijaratan lan tabur, bisnisnya nggak ada yang merugi. Jadi kalau mau bisnis tidak merugi, baca Quran tiap hari, diistimrorkan, dirutinkan. Oleh karena itu anjuran saya kepada seluruh jamaah dan wabil khusus pengurus DKM Al-Hidayah, mari setelah lebaran ya, kita canangkan di kota Bogor ini dipelopori oleh Masjid Al-Hidayah, masjid yang punya menara yang sangat tinggi. Kita pelopori acara simaan Al-Quran setiap bulan. Setuju tidak? Setuju tidak? Betul? Takbir! Takbir! Sekali lagi, takbir! Kalau saya sudah pimpin takbir 3 kali, itu artinya wajib. Awas lo kalau nggak bikin nanti ya. Karena itu yang bisa meninggikan kita. Kalau kita tinggikan Al-Quran, kita ikut terangkat, Pak. Karena Allah meninggikan satu kaum dengan Quran dan menjatuhkan kaum yang lain. Meninggikan kaum yang beriman kepada Al-Quran, kaum yang membaca Al-Quran, kaum yang memahami Al-Quran, kaum yang menerapkan Al-Quran, itu ditinggikan oleh Allah. Sebaliknya kaum yang tidak tahu menau dan tidak mau tahu tentang Al-Quran akan dijatuhkan oleh Allah. Orang yang tidak pegang Al-Quran ya tidak dapat petunjuk. Petunjuk mana yang lebih bagus? Petunjuk Allah ataukah petunjuk manusia? Sejenius apapun manusia pasti terbatas, pengetahuannya pasti terbatas. Asa an tuhibbu syai'aw wa huwa ya syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian. Sebaliknya, kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik buat kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Begitu Quran menegaskan. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Jangan manusia sok tahu. Kalau nggak mengikuti Al-Quran bakal lewat. Dan Al-Quran dimudahkan untuk kita ikuti, untuk kita pelajari. Allah sebutkan sampai 4 kali dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, tapi siapa yang mau belajar? Silakan dilihat dalam surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Jadi oleh karena itu kita harus mempelajari Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini mari kita fokuskan. Dan Quran nanti di hari kiamat bersama puasa akan menjadi syafaat kita. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yasfa'an." As-siyam wal Qur'an, kita siang hari siam, malam hari baca Quran. Kita ditolong oleh Allah dengan disyariatkannya qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Makanya sholat tarawih itu yang paling penting adalah tilawatul Qur'annya imam. Kita alhamdulillah nggak usah ikut baca, coba dengerin aja. Tapi kita ikut dapat pahala bacaan imam. Dulu di zaman Nabi, beliau tarawih cuma 3 malam. Setelah itu beliau masuk rumah. Setelah itu para sahabat tarawihnya ya sendiri-sendiri. Baru di zaman Sayyidina Umar dikumpulkan lagi satu masjid, satu imam. Siapa imamnya? Ubay bin Ka'ab. Berapa rakaat? 20 rakaat. Tiap rakaat berapa ayat? 100 ayat. Jadi tiap malam 2000 rakaat. Ya sedang lah, mungkin 2 jam apa 3 jam. Sanggup nggak kira-kira? Harus sanggup, tapi dilatih secara bertahap. Tahun ini berapa jam? Setengah jam ada lebih. Dan sholat tarawih itu adalah santai karena kita dengeri Al-Quran. Itu yang paling penting. Makanya jangan buru-buru imamnya. Jadi jangan yang kayak di Jawa Timur yang bagian selatan itu. Kalau perlu juga disediakan di sini. Sini alhamdulillah saya lihat sudah disediakan minum ya. Kalau di Madinah air Zam-Zam. Sini kopi juga boleh Pak, nggak apa-apa. Apalagi penceramahnya disediain kopi, wah lebih bagus lagi. Kopi, teh manis, susu, nggak apa-apa. Bahkan jangan buru-buru pulang. Apalagi nanti malam iktikaf. Saya heran orang tuh kok yang namanya ibadah, mari kita sholat sebagaimana puasa. Kita puasa jangan merasa terpaksa Pak, harus kita nikmati puasa itu. Nah tarawih juga gitu, harus kita nikmati. Makanya tugas ketua DKM bukan mengimami, tapi menyediakan imam yang bacaannya memang enak dinikmati. Minimalnya lah kayak Syekh Abdurrahman Sudes. Seandainya ada yang lebih bagus dari itu ya lebih bagus lagi. Kita ingin tarawih, ingin menikmati ibadah mumpung di Ramadan. Karena apa? Nih bunyinya nih hadisnya. Wa yaqulul Qur'anu mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Kata Quran ya, kalau kata puasa adalah mana'tuhu tab'am wasyahawat bin nahar. Aku melarang dia, mencegah dia dari makan dan syahwat di siang hari. Lalu Quran bilang nimpali, aku mencegah dia dari tidur di malam hari. Jadi malam Ramadan jangan tidur. Ngapain? Baca Quran. Kalau baca Quran sendiri dijamin pasti setengah jam paling lama langsung les gitu. Bener nggak? Tapi kalau kita dalam traweh dan trawehnya itu memang enak standar qori, ya kita bisa nikmati Pak. Mau sampai jam 10, mau sampai jam 11 nggak apa-apa, jam 12 juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya katakan ya bertahap, ya bertahap. Ya mungkin tahap pertama yang 8 rakaat ayatnya 55 aja. Nanti kalau sudah rakaat ke-9 sampai ke-15 mungkin ayatnya 10-10. Kalau rakaat yang bagian akhir tuh ayatnya yang 20-20 gitu barangkali.
Tapi yang penting standar imamnya tetap enak bacaannya, agar terjaga suaranya bagus dan sebagainya. Nah, tugas DKM tuh menyediakan logistik, apa minum STMJ atau apa terserah, saya nggak akan mencampuri, yang penting imamnya enak, udah itu aja. Supaya apa? Quran jadi syafaat kita. Kalau kita sendiri yang baca kan Pak, belum tentu nanti Quran ini. Tapi kalau kita dalam traweh, satu paket istilahnya, udah imamnya enak, udah kita ikut situ, supaya Quran akhirnya nanti di hari kiamat menjadi syafaat kita. Juga Quran dikatakan oleh Nabi, yuqalu li sahibil Quran khina yadkhulul jannah, akan dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang ahli membaca Quran, maksudnya yang biasa membaca Quran, ketika dia masuk surga, iqra, bacalah Quranmu, warqahu fil jannah, naiklah di surga. Karena kita tahu surga itu ada 100 tingkat, antara tingkat 1 dengan tingkat 2 kurang lebih antara bumi dan langit. Jadi di mana posisi kita tergantung dari bacaan kita. Kata Nabi, warattil kama turattilul Qur'an fid dunya, dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau membaca tartil waktu di dunia. Jadi baca Quran jangan cepet-cepet. Imam juga kalau jadi imam jangan cepet-cepet baca Qurannya, bacalah secara tartil. Paham ya? Karena nanti akan begitu. Fa inna manzilataka fi darajati inda akhiri ma taqra'u, karena nanti derajatmu di surga pada posisi akhir bacaanmu. Ini Pak pentingnya sholat tarawih itu ternyata adalah bacaannya. Mari kita kenali nama-nama Al-Quran. Saya yakin bapak-bapak sudah, ya mungkin sudah sering baca. Al-Quran dinamai Al-Quran, diambil dari firman Allah, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ada kalimat itu. Kemudian dikatakan juga Al-Quran dinamai Al-Furqan berdasarkan ayat tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Al-Quran juga dinamai Az-Zikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran juga dinamai Alkitab, diambil dari ayat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran dinamai At-Tanzil berdasarkan ayat inna wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran dinamai An-Nur berdasarkan ayat qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Al-Quran juga dinamai Ar-Ruh berdasarkan ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini ya tambahan pengetahuan kita untuk mengenali, oh Al-Quran punya banyak nama-nama. Kemudian nama-nama surat dalam Al-Quran kita perlu ketahui. Tentang penamaan surat itu dari Nabi. Kalau ada surat namanya lebih dari satu, mungkin dari sahabat, mungkin dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya. Yang jelas nggak ada nama surat dinamai oleh Adi Armando, itu nggak ada, ya. Pasti dari Nabi, atau kalau ada tambahan aslinya pasti dari Nabi, tambahannya dari sahabat, tambahannya dari tabiin, tambahannya dari tabi'ut tabi'in. Nggak ada buzzer ikut-ikutan namai Quran. Larang, ya, jangan dibiarkan, karena itu akan menodai Al-Quran. Misalnya surah Al-Fatihah punya banyak nama. Di antaranya adalah Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'al Masani. Juga itu dari Nabi, ya. Kemudian juga dari para sahabat Al-Wafiyah,
dan lain-lain. Menurut Imam Al-Qurtubi kurang lebih surah Al-Fatihah itu ada 12 nama. Kemudian surah Al-Baqarah. Kenapa dinamai surah Al-Baqarah? Sapi betina. Ini perlu kita ketahui. Karena ternyata dalam surah Al-Baqarah itu menurut Safatut Tafasir Al-Ustadz Muhammad Ali As-Sabuni ada kisahnya. Kana rajulun min Bani Israil aqiman la yuladu lahu wa kana lahu malun kasir. Di masa Bani Israel ada seseorang yang mandul tapi punya harta banyak. Dia nggak punya anak tapi punya ponakan. Ponakannya pengen menguasai hartanya, pamannya dibunuh. Setelah pamannya dibunuh, dia buang ke tempat lain, lalu dia teriak-teriak, pamannya mati. Nggak ketahuan siapa yang bunuh. Akhirnya ditanyakan kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mohon kepada Allah, lalu kemudian Allah perintahkan agar mereka menyembelih Baqarah atau sapi betina. Tinggal nyembelih sebenarnya, tapi dasar orang-orang Bani Israel ditanyalah sapi betinanya kayak apa, warnanya apa dan sebagainya. Yang itu semua bisa kita baca ya di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ya. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah ya. Qalu atattakhiduna huzwa dan seterusnya itu ya dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 72 atau 73 ini. Terakhirnya fakul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu akhirnya setelah disembelih Nabi Musa berkata, pukullah orang yang meninggal itu dengan sebagian dari bagian sapi betina yang disembelih. Ada yang mengatakan dengan pahanya, ada yang mengatakan dengan ekornya dan sebagainya. Lalu bangun mayitnya itu bangun lalu menunjukkan, ini yang bunuh saya, ponakan saya ini, karena kemaruk harta saya gitu. Makanya dari pelajaran ini Pak, hati-hati dengan pembunuhan ya. Pembunuhan tuh dimanapun sampai kapanpun pasti akan ketahuan ya, pasti akan ketahuan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Makanya pembunuh-pembunuh itu barangkali nggak pernah baca surat Al-Baqarah kali ya. Malah ngaku dia, wah itu sudah terukur katanya ya dan sebagainya ya terukur kok sampai mati itu loh. Nah ini pelajarannya di bulan Ramadan, karena sekarang sudah pada gemetaran Pak, ada pembunuhan yang sudah masuk ke bagian HAM Amerika. Nah itu bakal kerepotan nanti itu tentang Al-Baqarah. Perlu kita ketahui apa sih Ali Imran surat ketiga ya. Biasanya orang salah bacanya surat Al Imran, nggak ada Pak surat Al Imran itu. Al-Baqarah ada, tapi kalau Al Imran nggak ada. Yang ada apa? Ali Imran. Ali itu artinya keluarga, Imran itu nama orang. Imran itu bapaknya Siti Maryam, kakeknya Nabi Isa, itu namanya Imran. Nama Ali Imran disebut dalam surah Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kenapa keluarga Imran ini menjadi perhatian? Karena di dalam keluarga Imran itu ada seorang nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Jadi kita
Harus tahu sebagai umat Islam, karena Quran adalah hudal lil muttaqin, maka kita harus ngerti. Nanti An-Nisa itu kenapa dinamai An-Nisa? Pasti ada nisanya. Walaupun isinya An-Nisa itu enggak hanya nisa, Pak. Malah untuk mempertahankan negeri Indonesia sebagai negeri Islam, kenapa Sultan Agung Hanyokrokusumo, gelar Sultan Abdul Hamid Senopati ing Alogo Sayyidin Panokogomo Khalifatullah kok berani mengirim pasukan Mataram ke Batavia? Saya yakin karena Sultan Agung kalau nggak baca sendiri ya dikasih tahu oleh ulama pada waktu itu bahwa keberadaan Belanda di Batavia menduduki negeri Islam itu diharamkan oleh Quran. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 141, Allah berfirman, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabilah. Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin. Makanya kalau ada orang Islam ngasih jalan orang kafir berkuasa, ya patut dipertanyakan keislaman dan keimanannya. Ya, harusnya syahadat ulang itu yang bersangkutan. Nah, mudah-mudahan ini sekedar pemicu dari saya. Cukup Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sama An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Tunggu pengajian berikutnya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.